Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah atau Riyadul Jannah? Raudhatul Jannah. Dan kepada bapak-bapak sebagai bodyguard dari para ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Tidak ada yang kita harapkan pada setiap perjalanan kehidupan kita, kecuali yang kita harapkan semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Urusan berkah itu satu konsep teori yang tidak akan dipahami sama kalangan materialisme. Satu konsep yang tidak akan dipahami oleh kalangan kapitalisme. Karena sesungguhnya keberkahan itu hanya bisa dipahami kepada mereka yang beriman kepada Allah. Tentunya tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah keberkahan. Harta itu tidak terlalu kita khawatirkan jumlahnya selama kita mendapatkan keberkahan. Kepintaran dan kebodohan itu tidak terlalu kita khawatirkan selama kita tetap mendapatkan keberkahan. Karena urusan ketika sudah didampingi dengan keberkahan, maka yang dilahirkan itu adalah sebuah kebaikan. Makanya inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, wa ja'alani mubarakan mimma kuntu. Ya Allah, jadikanlah saya ini berkah dari manapun saya berada. Karena keberkahan itu menentukan kepada kita proses kebaikan yang kita dapatkan pada kehidupan. Anak maka akan menjadi anak yang betul-betul memusingkan kita kalau anak itu tidak membawa berkah. Perusahaan itu akan membuat kita stres, membuat kita depresi ketika perusahaan itu tidak membawa berkah. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Jangan meminta banyaknya, jangan meminta pintarnya, jangan meminta jabatannya yang tinggi. Tetapi yang kita minta adalah supaya kita mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada dan pada apapun urusan yang kita pegang dan kita hadapi di dalam kehidupan. Lah inilah yang menjadikan kita berdoa. Semoga setiap para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan. Dosa itu kalau dilakukan sama hati yang sudah mulai mendapatkan keberkahan, dosa itu akan berubah menjadi sebuah proses dia untuk bertaubat. Berapa banyak orang ketika melakukan ketaatan belum tentu berkah. Justru ketaatan yang dilakukan olehnya membawa kepadanya hati yang ujub dan hati yang sombong. Tapi berapa banyak orang yang melakukan dosa tetapi hatinya ketika tersentuh dengan keberkahan, maka hati itu mengubah setiap dosa dan kemaksiatan menjadi sebuah ketaatan dan ibadah. Mintalah berkah kepada Allah setiap perkara. Mintalah berkah kepada Allah dalam setiap perihal yang kita temukan pada kehidupan. Karena salah satu puncak kebaikan setelah kebenaran, kata Imam Nawawi, puncak kebenaran, puncak kebaikan dalam kehidupan setelah kebenaran itu keberkahan. Maka semoga kita mendapatkan arti keberkahan pada setiap urusan kita. Hari ini kita ini dikondisikan dengan atmosfer, yaitu profit cuan, cuan profit terus menerus. Sehingga akhirnya setiap kita melihat Instagram, kita melihat video, selalu yang kita dapatkan adalah bagaimana profitmu bertambah, bagaimana cuanmu berlipat ganda setiap waktu. Tidak apa-apa kalau memang tujuan mendapatkan profit itu untuk membawa kebaikan yang kita lakukan. Tapi yang kita khawatirkan, yaitu ketika itu menjadi tujuan kita dan melupakan tentang arti yang paling besar setelah kebenaran, yaitu adalah keberkahan. Makanya kakek nenek kita dulu sering sekali mengatakan kepada kita, Nang, apapun itu yang penting berkah. Karena pada dasarnya itulah yang kita hajatkan pada kehidupan kita. Saya ingat sekali ada sebuah kisah nyata yang cukup viral di Jogja. Diangkat oleh seseorang di dalam salah satu sosmednya, lalu akhirnya menjadi viral. Yaitu kisah tentang Mbah Jum. Mungkin pernah kenal, bukan Mbah Jum yang jualan gudeg terkenal itu, bukan. Namanya sama, tetapi ini pelakonnya berbeda. Mbah Jum ini diangkat oleh seseorang. Ada seseorang yang jualan, beliau dalam kondisi buta.
Ketika beliau jualan makanan tradisional di Jogja, maka beliau itu unik karena beliau buta, beliau meletakkan sebuah tempat di depan. Di situ ada uang-uangnya. Kalau ada transaksi orang itu jual beli atas makanan yang beliau jual, beliau selalu mengkondisikan setiap customer, ambil aja. Kalau memang ada kembalian, kalau uangnya pas, letakkan aja di tempat itu. Dan dia sangat percaya. Dan tidak ada husnudon, tidak ada suudon yang ada pada dirinya kepada setiap pelanggan yang datang membeli makanannya. Yang unik adalah ada satu customer datang dari Jakarta untuk bertandang ke warungnya beliau dan sempat melakukan sebuah dialog. Mbah, pinten dalam satu hari mendapatkan untung? Pemasukannya berapa? Pinten itu berapa pemasukan perharinya? Lalu Mbah Jum itu berkata, wah saya enggak tahu. Kadang-kadang saya mendapatkan untung 50, kadang mendapatkan untung 100, kadang mendapatkan untung 200. Lah tentunya kan customer yang tadi ngobrol agak bingung. Kok bisa Mbah? Kenapa fluktuatifkah yang beli? Enggak tahu nak. Karena memang terkadang banyak orang beli. Mereka mengambil. Ada yang tidak mau mengambil kembalian, ada yang kembaliannya itu masih banyak, tetapi dia relakan untuk saya. Makanya keuntungan saya setiap harinya itu tidak mampu ditentukan. Saya pernah ngambil untung 200 pernah, ngambil untung 150 pernah, ngambil untung cuma 100 juga pernah. Itu biasanya karena kedermawanan orang yang beli makanan saya. Tapi yang menarik adalah ketika Mbah Jum ini diketahui. Mbah Jum ini kalau setiap siang menjelang sore dijemput sama keluarganya. Dan yang unik adalah Mbah Jum itu selalu tanya, saya hari ini dapat berapa nak? Dapat segini mbah? Ya sudah, mbah itu ngambil 50 aja. Sisanya masukkan ke masjid. Dan itu dilakukan beliau. Lalu ditanya, kenapa mbah selalu menyisakan 50 saja? Karena kebutuhan saya di dalam hidup, karena saya seorang diri cuma 50.000 aja. Sisanya saya kembalikan kepada yang memberi rezeki itu, yaitu adalah Allah. Apa yang kita tangkap? Ini kan hikmah. Hikmah itu sebuah peristiwa dari satu kebenaran yang dijahit oleh Allah melalui rangkaian peristiwa orang di sekitar kita. Itu hikmah. Karena Allah tidak lagi menurunkan ayat menjadi petunjuk kebenaran. Karena ayat itu berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Dan cara Allah tetap membimbing kita itu bagaimana? Supaya tersentuh hati kita selain dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka disitulah kita mendapati dan kita menjumpai hikmah-hikmah yang ada di sekitar kita. Kalau kita rajut, itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Disitulah kita belajar bagaimana Mbah Jum itu mengajarkan kepada kita. Arti keberkahan itu merupakan sebuah perkara besar yang tentunya tidak boleh luput. Tidak ada satu hari yang kita lewati, tidak ada satu pekan yang kita lewati, tidak ada satu bulan yang kita lewati. Kalau kita berdoa di akhir bulan, sebelum kita berpindah kepada bulan yang baru, mintalah kepada Allah. Dijadikan semua urusan kita berkah dan dijadikan kita menjadi orang yang berkah dimanapun kita senantiasa hidup. Ini yang sekarang hilang pada kehidupan kita. Dengan dekatnya kita pada teras kehidupan orang lain, yang menjadi keinginan kita itu selalu barang. Kapan kita beli barang ini? Kapan kita beli barang itu? Karena terlalu banyak toko yang kita lihat di telapak tangan. Terlalu banyak kepemilikan orang yang sering kita akses, kita lihat. Karena kita terlalu dekat dengan teras kehidupan orang, apa yang terjadi? Kita melihat rumahnya, kita melihat mobilnya, kita melihat tasnya, kita melihat bagaimana kamar utamanya, kita melihat kamar mandinya, dan itu secara tidak sadar, itu sudah menjadi tujuan kita. Saya kapan ya punya itu? Dan kita lupa dengan arti keberkahan yang seharusnya menjadi tujuan kita sebagaimana para nabi. Yang dikejar para nabi itu bukan barang, tapi makna keberkahan pada kehidupan mereka. Mari kita buka dalam Quran. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadikanlah, Allah itu menjadikan saya berkah dimanapun saya berada. Makanya akhirnya semua urusan Nabi Isa itu diberkahi oleh Allah.
Sampai ketika Nabi Isa dikepung sama Yahudi laknatullah alaihim untuk dibunuh, dijadikan beliau naik. Satu-satunya Nabi yang naik ke langit. Satu-satunya Nabi yang masih ditangguhkan ajalnya sampai hari ini. Satu-satunya Nabi yang akan turun pada usia 40 tahun di Menara Putih di Damaskus. Dan tidaklah beliau turun kecuali membawa kemenangan. Itu Nabi Isa. Dan apa prinsip kehidupan Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Itu menjadi sebuah goals kita. Goals kita itu apa? Berkah. Punya suami, saya cuma minta berkahnya. Punya istri, saya minta berkahnya. Punya usaha, saya minta berkahnya. Makanya kalau punya usaha itu, kita minta berkahnya. Karena begitulah kita di dalam memandang apa yang kita lalui pada kehidupan. Semoga kita termasuk penuntut ilmu yang tidak terkena virus materialisme. Karena virus materialisme itu lebih berbahaya daripada virus COVID. Karena virus materialisme itu bisa menjadikan hati mati sebelum fisik mati. Kalau COVID itu banyak fisiknya mati, tapi hatinya hidup. Tapi kalau virus materialisme ketika sudah tidak ada lagi kepentingan tentang berkah, hilang semuanya. Dan itulah yang menjadikan kita berharap semoga kita senantiasa berkah. Makanya ini merupakan khobar, tapi bisa dimaknai sebagai sebuah tolab. Tolab itu kabar, informasi, tapi bisa dimaknai sebagai sebuah doa. Makanya kita berdoa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ini bisa dimaknai permintaan. Ya Allah, jadikanlah saya berkah dimanapun saya berada. Sehingga akhirnya itulah yang menjadikan kita paham. Kualitas hidup itu dimulai. Kalau kita sudah mulai menghadirkan makna keberkahan pada proses kita menjalani kehidupan. Bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang kita bangun, bukan apa yang kita beli. Tapi apa berkah dengan kehadiran dirimu di dunia ini? Jangan sampai kita hidup itu hanya untuk diri kita doang. Lalu untuk diri kita, orang lain, agama tidak mendapatkan manfaat dari dirimu. Masjid tidak mendapatkan manfaat dari dirimu. Dakwah tidak mendapatkan manfaat dari dirimu. Nah, ini namanya tidak berkah. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Semoga kita menjadi pribadi dan insan yang diberkahi dalam setiap urusan. Amin insyaallah. Coba kita ucapkan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya, itu yang kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan syukur itu merupakan komponen penting di dalam kita memberi makna pada kehidupan, dan kesyukuran itu bisa menghantarkan kita kepada proses husnul khatimah. Tidaklah kita melihat setiap orang yang mereka mendapatkan proses husnul khatimah kecuali ketika mereka senantiasa memberikan kesyukuran. Dan kesyukuran itu terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Syukur itu banyak sekali persepsi dan mindset dari setiap muslim. Syukur mah gampang Ustadz. Jangan gitu. Syukur itu justru terkadang lebih sulit. Karena pilihan kondisi ketika kita bersyukur itu pilihannya banyak. Dibandingkan pilihan yang kita hadapi ketika kita sedang mendapatkan kesulitan untuk bersabar. Kadang-kadang sabar itu dalam beberapa kondisi itu lebih mudah. Karena kita tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba sudah ambruk bisnismu. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Contoh. Tidak ada pilihan lain, harus sabar. Kamu tidak sabar, tetap ambruk bisnismu. Tapi kalau kamu sabar, kamu bisa mengubah sampah itu menjadi sesuatu yang berharga. Sabar itu terkadang lebih mudah karena pilihan kondisinya itu tidak banyak. Tapi syukur itu berat. Kenapa? Syukur itu pilihan kondisinya banyak. Kamu lagi lapang, kamu punya pilihan banyak. Bersenang-senang, kamu punya pilihan berfoya-foya, kamu punya pilihan taat dan lain sebagainya. Yang terkadang pilihan yang beragam itu justru membuat kita lemah di dalam menetapkan pilihan yang tepat.
Makanya betul kalau para ulama salaf itu mengatakan, kami melewati segala kesulitan mampu bersabar. Tapi ketika kami melewati berbagai macam kelapangan, kami ternyata tidak mampu untuk bersyukur. Makanya maaf ya, kadang-kadang kalau orang sudah senang sama gula, menghentikan kecanduan kepada gula itu susah. Dan terkadang kemudian pada hidup itu kayak gula. Kita mood satu, kita cicipin satu, kita mood satu lagi, kita cicipin lagi. Tanpa terasa menjadi glukosa dan mengarah kepada diabetes. Sehingga akhirnya apa? Syukurnya itu susah. Karena apa? Kelapangan itu kayak gula. Kalau tidak waspada betul, biasanya kita tidak akan berhenti dari gula. Kapan orang itu biasanya berhenti dari gula? Kalau sudah memiliki kewaspadaan. Sudah merasa umurnya 40, sudah pernah sakit, biasanya mulai hati-hati terhadap gula. Makanya maaf, Allah itu memberikan kepada kita kelapangan, itu ujiannya berat. Makanya Pak Faisal, kalau beliau naik pesawat, kalau pesawatnya tidak turbulence, kira-kira apa yang dilakukan Pak Faisal? Tidur, lihat video, lihat film, buka handphone, foto. Setelah itu tanya kepada pramugari, kapan makannya? Kenapa itu dilakukan oleh Pak Faisal? Ya kan Indonesianya tenang kok. Coba kalau pesawat itu turbulence, kira-kira Pak Faisal sempat nggak nanya sama pramugari, Mbak, makan siangnya kapan, Mbak? Ketika pesawatnya turbulence, tidak mungkin. Ketika pesawat turbulence itu mungkin nggak ngelihat film? Enggak lah, pasti dimatikan. Ketika pesawat turbulence itu kira-kira kita ngelihat nggak video? Enggak. Kita sudah bingung gitu, ya Allah gitu, pengen ngomong sama Pak Pilot turun aja di sini aja gitu. Karena kita dalam kondisi turbulence itu justru hati kita ingat sama Allah. Saya pernah punya kejadian, naik pesawat Bu. Dari Semarang ke Jakarta, turbulence dari 5 menit pertama take off itu sudah turbulence. Masya Allah, saya itu akhirnya baca Quran gitu. Sepanjang perjalanan itu, hampir 1 jam itu. Ya, sampai turun, sampai ada ibu-ibu di samping saya itu ngomong, Masya Allah Mas, baru kali ini saya itu nikmat mendengarkan bacaan Quran. Saya tahu, pasti bukan suara saya, karena suara saya cempreng dan fales gitu. Tapi yang menjadikan dia nikmat mendengarkan Quran itu karena kondisi, keadaan ketika pada saat itu turbulence. Jadi itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu tidak gampang. Bapak dan ibu kalau ingin sholat tahajud, tapi ibu dan bapak tidak mengkondisikan ruang tidurnya, supaya diminimalisir kenyamanan, pasti biasanya bablas. Masuk ke kamar, kasurnya empuk. Habis gitu sebelum tidur makan seafood. Ya kan? Makan seafood. Malam sudah gitu minumnya teh tarik. Ya kan? Setelah itu kamarnya dingin sekali. Tidak ada sama sekali nyamuk. Sudah begitu standar kasurnya standar hotel bintang 5. Sudah begitu selimutnya lembut sekali. Kira-kira bisa bangun jam 1? Kira-kira bisa bangun? Ini pertanyaan ya, jawab. Kira-kira bisa bangun atau tidak bisa bangun? Susah. Coba kalau kita mendapatkan sebuah kamar, AC-nya mati, kasurnya terlalu agak keras, nyamuknya banyak, insya Allah tidak usah sholat tahajud jam 3, jam 1 sudah bangun dia. Maka disitulah kita paham bahwasanya syukur itu tidak gampang. Makanya jangan suka meremehkan syukur. Makanya Imam Nawawi berkata, ada satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat. Apa itu Ustadz? Rabbana afrik alaihim sabra? Enggak. Nah terus apa? Sesungguhnya dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat berarti dalam satu hari berapa kali? 5 kali. Itu dzikir apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ya Allah tolong saya, ya Allah berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah yang benar kepadamu. Kenapa kok tidak dipeninggalkan Nabi setiap habis sholat? Simple jawabannya. Karena Nabi tahu syukur itu berat. Makanya Syekh Turaifi sampai mengatakan sabar dan syukur itu kadang-kadang lebih meminta pengorbanan pada syukurnya daripada sabarnya. Sabar itu kadang-kadang short term. Adapun syukur itu kadang-kadang long term, Bu. Sabar itu ya pada waktu ketika diuji doang. Dan kita kalau diuji itu oleh Allah sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita syukur long term dia. Kenapa? Semua perkara kemudahan yang kita dapati itu harus disyukuri. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong dibantu hati kami supaya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Karena kata Imam Syafi'i, tidak mungkin kamu mati husnul khotimah kecuali kamu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kalau sudah bersyukur, pasti Allah berikan kepadanya apa? Allah berikan ketenangan, Allah berikan kelapangan, Allah pasti berikan kecukupan. Dan itu yang terkadang tidak kita sadari. Orang yang terkenal belum tentu tenang. Orang yang pintar belum tentu lapang. Dan orang yang kaya belum tentu cukup. Hanya Allah berikan kepada orang yang senantiasa bersyukur. Saya mendapati ya Bu, ada orang di Malaysia atau di Jepang. Dia pada waktu usia 15 tahun sudah menyelesaikan PhD. Tapi hari ini umur 25 tahun dia malah gelisah. Dia malah menuntut orang tuanya atas dunia masa anak-anak yang direnggut untuk belajar. Di situ kita paham, yang pintar belum tentu tenang. Yang terkenal belum tentu lapang. Kenapa banyak artis itu pakai narkoba? Ya karena belum tentu lapang. Dan yang kaya belum tentu cukup. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Mari kita mencoba untuk mempelajari satu tema. Sebelum kita mempelajari tema yang akan menjadi pembahasan kita, tentunya saya meminta kepada ibu-ibu. Karena ibu-ibu dan bapak, waktu siang ini kan waktu sensitif sekali. Apalagi tadi habis makan lalapan. Maka dibutuhkan niat yang kuat untuk belajar. Saya tadi sempat salah nyangka. Saya kira tadi jam 10. Ternyata jam 1. Wah, jam 1 lumayan. Tapi insya Allah godaan-godaan sepoi-sepoi air laut yang biasanya menimpa kepada kita itu bisa kita kalahkan dengan niat yang benar. Lalu saya meminta kepada kita semuanya ada 2. 1, mari kita kosongkan gelas kita. Ketika orang itu banyak belajar, kadang-kadang hatinya sudah penuh dengan informasi. Akhirnya setiap kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh seorang guru ditolak. Kenapa? Hatinya sudah terlalu penuh dengan barang dan terlalu penuh dengan isi. Gelas kalau sudah ada isinya tidak bisa. Diisi dengan jus tidak bisa, teh tidak bisa. Kenapa? Gelas itu sudah terisi dengan air putih yang penuh. Kapan kita bisa mengisi gelas itu? Kalau gelasnya kosong. Itu ilustrasi hati kita. Mari kita kosongkan gelas kita supaya kita mudah mendapatkan deretan kalimat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk saya juga. Sebagai pihak yang menyampaikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dan tentunya kita juga harus paham, dengan kita mengosongkan hati kita sebagaimana gelas kosong, akhirnya kita tidak mudah sensitif terhadap setiap kebenaran ilmu yang kita peroleh. Tapi kalau hati kita sudah penuh, biasanya suka sensitif sama ilmu. Biasanya ada bapak-bapak atau ibu-ibu suka komen kalau ada seorang ustadz sedang menyampaikan. Ustadznya nyindir saya ini gitu. Padahal ustadznya tidak kenal kamu. Jadi ustadznya bukan nyindir siapa-siapa, karena pada dasarnya kita sudah ada sesuatu yang memenuhi hati kita. Makanya mari kita kosongkan gelas kita. Yang kedua,
Mari kita maknai bahwasanya ilmu adalah pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak mengalami banyak benturan pada kehidupan ketika kita selalu memahami ilmunya. Ingat ya, ilmu itu obat dari banyaknya problematika dan masalah yang hadir pada kehidupan kita, kalau kita mendapatkan ilmunya. Saya ambilkan sebuah kisah nyata. Saya pernah menyampaikan kisah tentang zina, tema tentang zina. Bagaimana tercelanya perbuatan zina dan konsekuensi yang didapatkan kalau orang itu berzina. Setelah saya menyampaikan panjang lebar kajian itu, tiba-tiba saya selesai, dan ketika saya selesai ada bapak-bapak menghampiri saya ketika saya sedang jalan ke mobil. Saya sudah deg-degan. Jangan-jangan ada hubungannya dengan tema. Dan betul, Masya Allah. Ternyata bapak ini bapak yang saya kenal baik. Selalu hadir di shop yang pertama kalau saya mengisi kajian di selatan Jakarta. Saya tidak usah menyebutkan tempatnya. Lalu beliau berkata, Ustadz, iya, emang benarkah anak yang terbentuk sebelum pernikahan, maka anak itu tidak bisa dinikahkan sama bapak biologisnya atau bapak kandungnya, hanya karena dia terbentuk sebelum pernikahan? Saya jawab, betul Pak. Walaupun sang bapak dan sang ibu pada anak itu akhirnya bertobat, walaupun bertobat. Karena jejak perzinahan itu tetap ada walaupun orang itu bertobat. Itulah betapa dahsyatnya tentang hubungan zina. Lalu pada saat itu beliau nangis. Nah, beliau cerita sama saya. Saya dan istri dulu khilaf Ustaz, melakukan perzinahan. Lalu beberapa kali istri saya hamil. Tapi saya bertanggung jawab, saya menikahinya. Tapi pada saat itu istri saya sedang berada pada kehamilan menuju 3 bulan. Ternyata anak pertama saya perempuan. Dan anak perempuan saya hari ini sudah kelas 3 SMP. Dan itu diceritakan beliau sebelum pandemi. Berarti sekarang menjelang kuliah. Nanti kalau anak perempuan saya nikah, emang saya tidak boleh nikahin Ustaz? Tidak boleh Pak. Tapi saya sudah bertobat, saya tahu. Istri saya sudah tobat Ustaz, saya tahu. Istrinya ada tapi tidak mau bergabung, agak di pojok, nutup wajahnya itu pakai jilbab. Lalu saya berkata, kalau syariat itu milik saya Pak, mungkin saya akan menyenangkan hati Bapak. Tapi syariat itu bukan milik saya. Nangis Bu. Di antara isak tangisnya dan sela tangisnya, beliau lalu berkata, kalau saya tahu sepanjang ini hukuman yang kami harus hadapi ketika perzinahan terjadi, mungkin saya akan berpikir 1000 kali sebelum saya berzina dengan seorang wanita. Terus dia tanya, terus anak saya nanti nikah sama siapa Ustaz? Ya nikah sama wali hakim. Nah terus gimana perasaan anak saya kalau mendapati bapaknya masih ada tetapi tidak menikahkan? Bapak cerita apa adanya supaya anak bapak pun belajar tentang arti kesalahan. Paham di sini Bu? Paham? Inilah ilmu. Ilmu itu bisa menghindarkan kita dari benturan. Jadi kenapa sih kita harus ngaji? Orang yang ngaji itu bukan orang pengangguran. Orang yang ngaji itu bukan orang yang tidak punya kerjaan. Tapi orang yang ngaji itu orang yang tahu prioritas hidup itu akan menghindarkan kita dari banyak jurang, kerusakan, benturan yang membuat kita porak-poranda kehidupan kita. Kapan? Ya ketika kita mempelajari ilmunya. Ada satu keluarga datang ke sini, cerita suaminya ketahuan berzina. Akibatnya sang istri ngeblok suaminya, sang suami tidak bisa menemui anak-anaknya gitu. Dan berbagai macam konsekuensi pahit dihadapi mereka ketika mereka hampir mau memutuskan berpisah. Anak mereka ada beberapa. Setelah saya menyampaikan nasihat kepada prianya, saya lalu berkata, dulu sebelum antum berzina, ketahuan, kehidupan antum normal atau tidak normal? Normal Ustaz. Ketemu anak gampang. Istri antum ngeblok nomor antum enggak Ustaz.
Kapan semua kesulitan antum dapatkan? Ya setelah ketahuan berzina. Lalu saya berkata, antum tahu? Para ulama dulu sudah ngomong, yang membuat susah hidup itu bukan Allah. Tapi maksiat kamu yang membuat hidup kamu susah. Paham di sini, Bu? Dan kenapa maksiat itu dilakukan? Kadang-kadang karena tidak mau memahami ilmu. Itulah pentingnya kita. Jadi ini yang menjadikan saya ingin menyampaikan supaya ini menjadi sebuah SOP regulasi. Sebelum kita ngaji, kosongkan hati kita, maknai ilmu yang kita pelajari. Bahwasanya kita belajar bukan karena kita pengangguran, bukan untuk mendebat orang, bukan untuk menyesatkan orang, bukan untuk mengatakan orang lain Wahabi, bukan untuk mengatakan orang lain itu ahlul bid'ah. Dengan gampang. Sekarang itu di permukaan umat itu selalu begitu. Ada dua kubu ekstrim. Yang satu gampang mengatakan bid'ah, 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 bid'ah. Semuanya dibid'ahkan. Sampai perbedaan para ulama pun dibid'ahkan. Yang satunya merespon, Wahabi, 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 Wahabi. Semuanya dikatakan Wahabi kalau tidak sesuai. Dan kita di tengah-tengah itu tidak usah ikut-ikutan. Udahlah kita saling bersaudara. Bagaimanapun pilihan kita dalam agama dipastikan dengan dalil, tapi kita saling bersaudara. Sama pilihan presiden pun, siapapun yang kamu pilih, silahkan. Tapi ingat ya, ambil pilihan yang terbaik setelah kita istikharah. Dan tentunya kita juga harus paham ketika kita memilih. Kalau kita memilih, kita harus ingat. Siapapun yang kita nanti sudah pilih, tidak usah kita ngotot mati-matian. Karena apa? Ya kalau ibu dan bapak meninggal, yang menyolati tetap tetangga kita kok. Emang yang menyolati paslon yang kita mati bila-bilaan? Enggak juga. Realistislah kita dalam kehidupan. Ya, jangan sampai pilihan-pilihan ini justru malah menjadikan kita kehilangan arti pertemanan dan persahabatan. Lah Ustadz milih siapa? Urusan saya milih siapa. Nah, sekarang mari kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini ada Raudhatul Jannah. Masya Allah ya. Canggih ya, Syamilah. Mari kita buka dengan satu video. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني روح الروح روح الروح لا حول ولا قوة روح الروح وين طارق؟ شد المشرق شد شد هذا يحق Gak tahu ya, video ini sudah ratusan kali saya lihat. Bismillah. Video yang baru kita lihat itu menggambarkan kepada kita bahwasanya perjalanan hidup orang yang beriman itu pasti akan menemukan ujiannya masing-masing. Kamu tinggal di timur, kamu tinggal di barat. Pasti bahwasanya setiap dari kita menemukan ruangan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya tidak ada kehidupan manusia yang tidak mendapatkan desir angin ujian yang Allah berikan pada kehidupan. Seorang sahabat itu berkata, "Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun.
Fa'iddu lahu bisabr. Hidup di dunia itu pasti menemukan bala. Hidup di dunia itu pasti menemukan fitnah. Fa'iddu lahu bisabr. Maka persiapkanlah hidup kamu ketika gelombangnya itu berisi dengan fitnah, berisi dengan ujian. Fa'iddu lahu bisabr. Maka persiapkanlah dirimu untuk menghadapi setiap ujian yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan dunia bukan menjadi panggung kesenangan. Allah menciptakan dunia itu bukan berisi menjadi panggung sinetron dan panggung cerisah. Bukan panggung cerita. Tapi Allah menciptakan kehidupan ini menjadi sebuah panggung ujian untuk menyeleksi setiap manusia pada setiap peran-peran yang Allah berikan dalam setiap ujian yang Allah gulirkan pada kehidupan mereka. Makanya ketika kita sebagai pelakon pada kehidupan kita, bahwasanya kita pasti akan bertemu dengan setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah pentingnya bagi kita. Bagaimana mengkondisikan hati kita. Karena perangkat yang pertama kali terpapar ketika mendapatkan ujian itu, perangkat dalam hidup kita yang terpapar dengan ujian pertama kali itu bukan tangan dan kaki kita, tapi hati kita dulu. Makanya tidak akan membahayakan setiap ujian, tidak akan membahayakan setiap musibah yang Allah pasti kirimkan pada kehidupan kita. Selama kita selalu mampu mengendalikan perangkat paling penting pada kehidupan kita, di mana ini merupakan antibodi paling maksimal dan paling besar yang Allah berikan kepada kita, dan antibodi untuk melawan getirnya setiap ujian dan musibah itu terletak pada hati manusia. Kita terkadang jarang sekali memberikan makna bahwasanya hati kita itu merupakan antibodi terbesar pada kehidupan untuk menghadapi setiap musibah. Lah inilah yang menjadikan kita paham. Sampai Ibrahim bin Adham, salah satu ulama besar itu mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi la jaladuna bisuyuf." Kalaulah setiap raja, setiap para pangerannya, setiap para pangerannya mengetahui bagaimana hati kami, kekuatan hati kami, tentunya para raja itu akan datang membawa seluruh peralatan militer mereka untuk merebut apa yang kami miliki pada sesuatu yang paling berharga. Dan itu adalah masalah hati. Karena sekali lagi kita berjalan pada kehidupan ini, kita berjalan dengan kaki sebatas untuk melangkah. Tapi berjalan pada hati, tapi berjalan pada kehidupan itu dengan hati untuk memaknai setiap peristiwa yang kita dapatkan pada kehidupan. Inilah pula yang menjadikan kita paham salah satu sifat kehidupan, selain dia itu memberikan ujian dan fitnah dan musibah pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kehidupan itu anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita setiap waktu. Kita ingin ke barat, angin bertiup ke timur. Kita ingin ke timur, angin bertiup ke barat. Kita ingin ke utara, angin bertiup ke selatan. Dan akhirnya kita akan berjumpa dengan banyak sekali ketidakidealan yang kita dapatkan pada kehidupan. Karena sekali lagi, Allah itu menjadikan ujian itu menjadi salah satu mata uang pada kehidupan yang kita tidak bisa lepas dari setiap mata ujian dalam kehidupan. Mungkin ada yang bertanya kepada kita, kenapa orang beriman diuji, Ustaz? Kenapa orang beriman itu diuji pada kehidupan? Karena terkadang kita sering lupa bahwasanya pada kehidupan itu terkadang kita mendapatkan ujian. Tapi pertanyaannya, kenapa kita di dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah? Maka sesungguhnya ketika kita bertanya, kenapa orang yang beriman itu harus diuji, Ustaz? Maka setidaknya ada beberapa poin kenapa Allah itu memberikan ujian kepada orang yang beriman, di mana ini harus kita paham. Yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kenapa Allah itu memberikan kepada kita ujian? Yang pertama, karena sesungguhnya ketika manusia itu mendapatkan kemudahan terus-menerus pada kehidupan, maka kemudahan yang kita peroleh di dalam kehidupan itu ibaratnya kayak gula dan glukosa yang membuat kita banyak melemah.
ketika kita sering mendapatkan kemudahan terus-menerus. Sehingga Allah itu memberikan kepada kita ujian, karena ujian itu sesuatu yang pahit. Dan sesuatu yang pahit itu supaya membuat kita kembali sadar. Kualitas hidup itu terkadang ketika tidak terlalu banyak glukosa yang masuk pada tubuh kita. Ibu bisa membayangkan dan Bapak bisa membayangkan. Kalau hidup kita senang terus, kualitas kehidupan kita pasti berantakan. Karena apa? Karena kemudahan itu dan kenikmatan tanpa ujian itu kayak gula, bahkan saking luar biasa ganasnya gula, gigi anak kita pun bisa menjadi ompong kalau kita tidak waspada terhadap setiap manisan yang kita berikan kepada anak kita. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa Allah itu menguji orang yang beriman. Supaya orang yang beriman itu betul-betul sadar bahwasanya hubungan kita dengan Allah terkadang Allah berikan kita kesadaran, Allah berikan kepada kita alarm dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana ujian itu kembali mengingatkan kita bahwasanya hidup itu memiliki sebuah goal, dan goal kita itu adalah bagaimana kita bisa selamat pada kehidupan pertama untuk menuju kepada kebahagiaan pada babak yang kedua. Maaf ya Bapak dan Ibu. Kita sering sekali mendengarkan kisah. Ada anak yang dikasih fasilitas berlebihan. Apa yang terjadi? Justru anak itu tidak bisa taat sama orang tua. Ada anak dikasih fasilitas berlebih, maka akhirnya manja. Akhirnya tidak mandiri. Dan akhirnya sampai tua pun dia masih menyusahkan orang tua. Ya atau tidak? Iya. Kejadian yang viral, yang sampai dimuat di sosial media dan media berita nasional sampai berpekan-pekan tentang seorang anak dari seorang pegawai pajak gitu. Itu sudah memberikan gambaran kepada kita. Kita tidak menghakimi, tapi kita mengambil hikmah. Ternyata disitulah kita mengerti. Anak saja yang terlalu dimanja dengan fasilitas, lalu apapun yang dia inginkan dia dapatkan, justru tidak mendidik anak itu. Tapi justru anak itu akan berkembang dengan pola yang negatif dan terkadang tidak bisa memberikan feedback kebaikan untuk orang tua. Makanya sekarang para psikolog itu ngomong, bisa dicek di laman-laman website mereka. Jangan memanjakan anak. Begitu kan? Selalu perkataannya apa? Jangan manjain anak Bapak dan Ibu. Dikit-dikit dibantu, nanti tidak mandiri. Dikit-dikit langsung dikasih dengan fasilitas, dikasih dengan privilege. Jangan. Biarkan anak kita struggling. Kenapa? Ketika kamu memanjakan anak, justru anak itu nanti akan terkubur dan tidak bisa maksimal kualitasnya. Kenapa? Karena terlalu gampang dia mendapatkan fasilitas. Perkataan psikolog yang mengatakan dalam ilmu parenting, jangan memanjakan anak, itu sebenarnya jawaban dari apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim pertama. Kenapa sih Allah itu ngasih ujian kepada kita? Karena Allah tidak ingin memanjakan kita. Sehingga ketika Allah itu tidak memanjakan kita, bukan karena Allah itu tidak sayang. Karena Allah ingin supaya kita struggling, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan ketika tidak semua perkara kita dapatkan dengan begitu mudah. Itu caranya Allah ketika mendidik satu kaum yang diridhoi oleh Allah. Kenapa ada kejadian yang kita jumpai dan kita dapatkan di Palestina? Di Palestina itu Masya Allah ujiannya berat. Tapi kenapa hari ini seluruh dunia jatuh cinta kepada apa yang disaksikan di Palestina? Bukan kepada yang muslim, bahkan orang kafir pun banyak yang jatuh cinta kepada apa yang dilalui masyarakat Palestina. Karena pola bertahan ketika mereka mendapati ujian itu yang menjadikan mereka akhirnya itu menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalau kehidupan ibu, kehidupan saya, kok kita tidak diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala perkara. Bahkan Allah nguji kita sama istri, nguji kita sama suami, nguji kita sama anak. Itu tidak lain supaya kita tidak menjadi hamba yang dimanja. Karena manusia itu kalau dimanja, ujungnya pasti negatif.
Ya kan? Lihat perbuatan dia. Saya sempat melihat waktu di pengadilan. Ketika dia baru saja menganiaya seseorang anak, maka dia begitu bangganya dan mengatakan, saya tidak takut, silahkan laporkan ke polisi. Kenapa mentalnya sudah sedemikian? Ada anak sudah sekarat di depannya, dia injek berkali-kali, tapi dia begitu pede mengatakan, silahkan laporkan saja ke polisi. Karena proses memanjakan anak itu selalu melahirkan problematika besar di dalam kehidupan orang tua. Makanya Allah jadikan kehidupan orang beriman itu mendapatkan ujian. Bukan karena Allah itu tidak mampu untuk menyingkap setiap kesulitan kita. Kecil, Pak Faisal, kesulitanmu apa? Ini. Kun fayakun, selesai. Pak Yaya, apa kesulitanmu? Ini. Kun fayakun, selesai. Tapi kalau kita semua masalah langsung diselesaikan sama Allah, kita tidak akan mendapatkan pelajaran. Makanya kita jumpai kenapa Rasulullah menghadapi kesulitan. Ketika beliau harus diusir dari Mekah, lalu ke Madinah, sempat pergi ke Taif, lalu pergi ke Habasyah mengalami kesulitan. Bisa nggak Allah menyelesaikan masalah yang ada di kota Mekah ketika Nabi berdakwah? Kecil, kun fayakun itu jadi. Tapi kenapa Allah itu memberikan kesulitan sampai Nabi selama 23 tahun baru memenangkan agamanya? Setelah 21 tahun baru bisa masuk ke kota Mekah. Supaya lembaran-lembaran pelajaran itu kita pelajari dari apa yang dilalui oleh Rasulullah. Coba kalau Nabi nggak diuji, Bu. Kita nggak ngerti caranya menghadapi musuhnya Allah itu kayak apa. Coba kalau para sahabat tidak diuji dengan kematian. Bapak yang tadi kita lihat nggak akan ngerti role model saya sabar itu siapa. Jadi Allah itu selalu memiliki kepada kita ujian. Kenapa Allah berikan kepada kita ujian, Ustadz? Ya karena sesungguhnya itulah cara Allah mendidik orang yang beriman supaya orang yang beriman itu tidak kolokan. Supaya orang beriman itu tidak manja. Makanya kenapa ada yang bertanya, kenapa orang-orang yang menjadi musuhnya Allah itu mereka dimanja dengan harta, dimanja dengan dunia gitu. Kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan dimanja oleh Allah. Ya atau tidak? Dimanja oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami kasih kamu uang dan kami kasih kamu itu anak yang banyak. Itu kata Allah. Kenapa orang Yahudi dimanja, Ustadz? Karena terkadang menjatuhkan kaum itu gampang. Dikasih aja gula yang banyak, mati dia gara-gara diabetes. Maka itu yang menjadi pertama. Kenapa Allah itu hadirkan ujian pada kehidupan kita? Supaya pemikiran kita tidak selalu negatif ketika seseorang mendapatkan ujian. Supaya kita tidak kolokan, supaya kita tidak manja. Kenapa orang-orang yang benci sama Islam itu mereka punya harta yang banyak? Karena itulah caranya Allah itu memanjakan mereka. Makanya kita lihat hari ini pelajaran yang paling gampang untuk menerjemahkan tauhid itu di mana? Di Palestina. Makanya kita syukur dengan kejadian yang terjadi di Palestina itu apa? Menggambarkan tentang tauhid itu jadi lebih simpel saya itu. Demi Allah itu. Walaupun kita berdoa semoga Allah terima seluruh ribuan para syuhada yang mati di sana. Tapi menggambarkan tentang tauhid itu jadi lebih gampang. Betul nggak Dokter Insan? Kita lihat salah satunya. Lihat bagaimana masyarakat Palestina digempur. Bukan hanya satu negara loh. Yahudi, Israel, Amerika, Britania, Italia, Perancis, 5 negara koalisi. Saya itu kalau melihat kejadian di Palestina itu kayak melihat kilas balik peristiwa Khandaq. Khandaq itu ketika masyarakat di kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi. Ketika orang-orang musyrikun berkoalisi dengan banyak kabilah. Maka ketika kita melihat bagaimana masyarakat Palestina saat itu justru luar biasa. Justru keteguhan mereka, kesabaran mereka, bagaimana strugglingnya mereka ketika menghadapi setiap ujian. Itu melesat informasinya itu masuk kepada setiap kepala dan setiap informasi yang dimiliki sama Israel tidak mampu untuk menanggung dan menangkal semua kekuatan itu. Sekali lagi, Allah itu kenapa kok menguji orang beriman? Supaya kita tidak manja, tidak kolokan. Paham di sini? Itu yang benar. Yang kedua, kenapa Allah itu menguji orang yang beriman, Ustadz?
Kenapa tiba-tiba kita mendapatkan kesulitan walaupun kita tahu bahwasanya di balik setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Allah itu memberikan kepada kita kesulitan dan kesulitan yang Allah hadirkan walaupun kesulitan ini tidak berbanding lurus dengan kemudahan yang Allah berikan. Allah itu memberikan kepada kita kesulitan dalam kehidupan orang beriman. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa? Supaya tidak jatuh hati kepada dunia. Supaya kita itu ringan melanjutkan perjalanan hidup kita menuju kepada alam berikutnya. Kapan itu? Ketika kita tidak jatuh hati kepada dunia. Kalau kita dibuat oleh Allah sepi ujiannya, maka akhirnya kita itu apa? Gandrung sama dunia. Kalau sudah gandrung sama dunia itu susah. Makanya lihat orang-orang Palestina. Kenapa orang Palestina sampai anak-anaknya, sampai anak-anak kecil di Palestina itu, mereka itu berkata, saya ingin wafat sajalah, bisa ketemu sama Nabi Ibrahim. Itu hampir rata-rata kita temukan di video. Ditanya, kamu takut nggak sama Israel? Saya tidak takut sama Israel. Kenapa mereka memiliki kekuatan sebesar itu? Karena pada dasarnya ketika Allah menguji mereka, menjadikan mereka itu tidak jatuh cinta kepada dunia. Dunia itu hanya dianggap menjadi panggung yang dia lewati sementara waktu, lalu dia akan melanjutkan kepada sebuah tempat yang menjadi tujuannya. Dan itu melalui satu ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ibu, kalau naik Alphard terlalu nyaman, kira-kira kita mau turun atau tidak mau turun? Nggak mau turun. Misalkan kita pergi ke Tambun. Sini Tambun cuma 15 menit. Naiknya Alphard. Pak, sudah nyampe. Bisa nggak diputar-putar lagi itu? Enak banget ya naik mobil ini gitu. Tapi coba kalau kita naiknya bukan Alphard. Naiknya apa? Naiknya Metrolet. Angkot. Yang bannya sudah gemeter semua. Yang mana ketika bodinya itu sudah menakutkan dan sudah bersuara semuanya. Lalu ketika naik itu gemeter semuanya. Kira-kira kita itu pingin turun atau pingin terus-terusan naik itu? Turun. Pak, sudah sampai Tambun belum? Belum, masih 10 menit. Lama bener. Dan akhirnya membuat kita merasa senang untuk melanjutkan kehidupan ketika kita mendapatkan ujian. Maaf ya, dulu saya itu tidak pernah mikir mati. Kapan mulai mikir mati? Ketika ibu saya wafat. Ketika Allah kirimkan ujian itu, ibu yang saya paling cintai setelah Allah. Lalu akhirnya wafat menutup mata, tidak membuka mata kembali. Di situ saya belajar, oh Masya Allah, kematian itu merupakan sebuah tempat istirahat kita untuk berjumpa kembali dengan orang yang kita cintai. Sehingga akhirnya menjadikan kita itu bersahaja ketika memaknai kehidupan di dunia. Kenapa? Ujian itu tidak pernah salah dihadirkan oleh Allah. Dan itulah maksud yang Allah katakan kepada kita bahwasanya kenapa orang beriman itu diuji? Supaya tidak kolokan, supaya tidak manja, dan ketika Allah itu menguji kepada kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh hati kepada dunia. Orang itu kalau sudah jatuh hati sama dunia, Bapak dan Ibu, rusak semuanya. Apa yang terjadi? Bisa gampang berzina, gampang melakukan tindakan yang haram, tapi dia tidak pernah merasa bersalah. Makanya betul, kalau akhirnya kita mendapati ada 3 orang yang susah dinasihati. Kira-kira siapa? 3 orang yang susah dinasihati siapa, Pak Yaya? Ada 3 orang yang susah dinasihati, itu siapa? Satu siapa? Siapa yang bisa menjawab? 1, 2, 3. Dapat hadiah dari saya. Siapa orang yang susah dikasih nasihat? Pertama, orang yang jatuh cinta. Benar, 1. Kok Pak Faisal tahu lagi jatuh? Orang yang jatuh cinta, susah dikasih nasihat. Ya atau tidak? Itu perempuan yang kamu senangi hitam. Tidak apa-apa, yang penting manis. Cerewet, tidak apa-apa. Kayak website, kayak kaset hidup. Gak usah kita beli radionya. Kenapa? Orang lagi seneng kok diomongin gitu. Ya tidak bisa. Orang yang jatuh cinta itu susah dikasih nasihat.
cerewet, nggak apa-apa. Malah saya punya alarm. Belum tahu aja nanti orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang susah dikasih nasihat itu siapa? Tadi Pak Faisal. Tadi yang jawab Pak Faisal atau Pak Dokter? Masya Allah. Pak Faisal ketakutan. Pak Dokter. Nanti dapat hadiah buku. Yang kedua yang susah dikasih nasihat itu siapa? Apa? Orang emosi enggak? Siapa? Orang yang sombong. Iya, tapi enggak separah itu. Orang yang kedua yang susah dinasihati itu kata Ahlul Hikmah itu apa? Orang yang fanatik buta sama kelompoknya. Susah enggak dinasihati? Susah. Kita ngomong apa saja, ini dalilnya begini nih, begini, ini ada di kitab ini. Enggak mau dengerin mereka. Kenapa? Sudah fanatik sama apa yang menjadi kelompoknya. Ya atau tidak? Makanya maaf, kalau kita sedang di sosial media, diajak debat sama orang yang fanatik, enggak usah diladeni. Karena apa? Berdebat sama orang yang fanatik kepada kelompoknya itu apa? Kayak nguras air laut, kelar tidak, pegel iya. Orang fanatik itu enggak biasa diajak ngobrol. Makanya kalau kadang-kadang ada yang mampir ke komen saya gitu, omongannya itu bengis gitu, ngefollow enggak, pakai akun enggak jelas. Memang mereka tuh buat keributan. Enggak usah dilayani. Cara sebaik-baik melayani, mentreatment orang yang fanatik itu apa? Mendiamkan. Sudahlah. Kamu batil. Ya. Kalau memang bisa membuat kamu senyum deh situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu yang susah dikasih nasihat? Orang yang jatuh hati sama dunia. Itu biasanya susah dikasih nasihat. Kadang-kadang mereka itu memamerkan dunianya ketika dia menolak kebenaran. Kamu nasihatin saya, rumah kamu aja masih ngontrak. Rumah saya dong, luas, kaya, kamu tuh ngaji, itikaf, puasa ayamul bid, miskin. Saya malah jarang-jarang ibadah. Tapi justru malah saya kaya raya. Sering kayak gitu? Iya. Makanya akhirnya kenapa Allah itu nguji orang yang beriman? Yang kedua, nguji orang yang beriman itu karena sesungguhnya supaya kita tidak jatuh hati kepada dunia. Karena orang kalau sudah jatuh hati kepada dunia, susah untuk diberikan nasihat. Makanya disitulah akhirnya kita paham. Kenapa ujian itu Allah hadirkan pada kehidupan kita? Karena sesungguhnya kehidupan kita itu memberi hikmah. Allah hadirkan ujian itu bukan benci, tapi Allah hadirkan ujian itu supaya memberikan pelajaran besar pada perjalanan hidup kita. Nah sekarang ketika kita tahu bahwasanya ujian itu pasti datang dan kita sudah mengerti kenapa Allah itu memberikan ujian pada kehidupan kita, maka sebenarnya tidak ada yang membahayakan setiap ujian yang Allah turunkan selama kita mampu membaca setiap ujian dengan cara yang benar. Karena kalau kita mampu berinteraksi kepada ujian dengan cara yang benar, tidak ada ujian yang membuat kita terperosok. Selama kita paham bagaimana cara kita membaca setiap ujian. Karena apa? Karena senjata kalau berada di tangan yang benar, itu menghasilkan kebaikan. Maka sama pula, jangan yang kita khawatirkan itu ujian. Tapi yang menjadi sebuah proses kita di dalam kehidupan adalah bagaimana cara kita membaca ujian. Ketika kita mengerti cara kita membaca ujian, maka tidak akan membahayakan ujian yang datang pada kehidupan kita. Kalau kita tahu bagaimana cara membaca satu ujian. Racun, kalau di tangan orang yang menjadi pakar racun, itu tidak membahayakan. Ya atau tidak? Apa pakar racun itu? Nah biasanya itu apa namanya? Kalau pas kasus cyanida dulu ada pakar racun. Apa? Vaksinologi. Iya. Racun itu kalau di tangan yang tepat, itu pasti tidak membahayakan. Kenapa? Karena dia ngerti ilmunya. Dia tahu bagaimana memilah zat ini dengan elemen ini. Dia tahu kapan ini, dan kapan dibutuhkan dalam kehidupan. Dia tahu.
Oh, tetap racun itu dibutuhkan menjaga kestabilan untuk ini. Dia ngerti. Kenapa? Racun itu tidak membahayakan bagi dia. Karena dia tahu ilmunya. Makanya kita tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, mintalah supaya kamu tidak mendapatkan ujian. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, gimana sih caranya kita membaca setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Kenapa? Tidak akan berbahaya. Sebuah ujian yang datang pada kehidupan kita, kalaupun itu hadir, selama kita tahu bagaimana cara kita membaca setiap ujian dengan benar. Nah masalahnya, kita selama dalam kehidupan itu tidak pernah mengilmui bagaimana cara kita membaca setiap ujian. Apa yang terjadi? Mati bunuh diri, frustasi, depresi, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan keluarga, menyalahkan anak, dan tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu untuk membaca setiap ujian yang Allah kirimkan pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita tadi melihat video. Apa video yang tadi kita lihat? Mari kita putar sebentar video lagi. Di pos akhir. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام. Tidak ada orang tua yang berpikir bahwasanya dia yang akan menabur tanah untuk anak. Tidak ada orang tua yang berpikir dia akan membungkus kain kafan anak. Setiap orang tua itu berpikir simpel. Dia ditaburi tanah sama anaknya dan dia yang dibungkus kain kafan sama anak. Tapi perhatikan video ini. Ujian yang Allah berikan kepada ini ujian berat, Bu. Dan ini termasuk salah satu ujian paling berat setelah kehilangan penglihatan yang langsung berbalas cash dengan surga. Karena ada amalan-amalan yang dikatakan oleh para ulama itu langsung bayarannya cash dengan surga. Kehilangan penglihatan itu cash dengan surga. Yang kedua, kehilangan anak. Makanya dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, innallaha idza ahabba qauman. Allah itu kalau sayang kepada satu kaum, kata Rasulullah, maka Allah itu panggil malaikat maut. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat maut, saya mencintai keluarga itu. Tapi saya ingin mengujinya supaya saya lebih tahu lagi bagaimana dia kecintaannya kepada diriku. Lalu Allah memberikan perintah kepada malaikat maut. Inza samrota fuadihi. Cabut itu nyawa buah hatinya. Allah menyampaikan tidak dengan kata inza ibnahu. Allah tidak mengatakan inza bintahu. Beda Ustaz, beda. Kalau inza ibnahu, cabut nyawa anak laki-lakinya. Kalau dia mengatakan inza bintahu, cabut nyawa perempuan, anak perempuannya. Tapi Nabi tidak mengatakan ibnahu dan tapi Allah tidak menggunakan kalimat ibnahu dan bintahu. Allah menyampaikan kalimat inza samrota fuadhi. Cabut nyawa buah hatinya yang paling disayang. Lalu malaikat turun kepada kehidupan manusia yang tadi disebutkan oleh Allah. Dicabut nyawa buah hatinya. Lalu malaikat menunggu, melihat apa yang dikatakan oleh orang itu. Ketika orang itu menyebutkan alhamdulillah, innalillahi, Allahumma ajurni fi musibati. Maka dia balik lagi kepada Allah, lapor kepada Allah. Allah tanya kepadanya, kamu sudah cabut nazata samrota fuadi, kamu sudah cabut nyawa buah hatinya? Sudah ya Allah. Mada yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku itu ketika kamu sudah menyabut buah hatinya? Langsung malaikat berkata, hamidaka wastarja. Tetap memujimu ya Allah dan mengucapkan kalimat istirja. Lalu Allah kagum sama orang-orang semacam ini. Allah kagum. Lalu Allah katakan kepada seluruh para malaikat selain malaikat maut yang tadi habis menjalankan tugas. Ubnu dalam bentuk jamak. Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Maka kata Allah, bangunkan itu sebuah rumah untuk dirinya dan namakan goresan nama itu, tulis namanya di setiap rumah itu. Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah itu tidak bisa dicapai dengan sholat, rumah itu tidak bisa dicapai dengan puasa, rumah itu tidak bisa dicapai dengan sedekah. Tapi rumah itu hanya bisa dicapai dengan keridhaan ketika memaknai ujian, ketika dicabut nyawa buah hati yang paling disayang di dalam hati dan jiwanya. Di
disinilah kita menjumpai dan kita mendapati. Apa yang kita jumpai dan apa yang kita dapatkan di sini? Yang kita jumpai adalah ujian itu ketika direspon sama pemilik hati yang memiliki ilmu, maka ujian itu tidak membahayakan untuknya. Maka dia akan mengerti bahasa cinta yang sedang Allah kirimkan kepadanya. Irinya kita bukan orang yang menjadi presiden. Irinya kita bukan kepada siapa yang akhirnya memiliki profit hingga puluhan triliun. Itu mah biasa. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ditunjukkan ada 10 pengusaha terkaya di Indonesia ketika ada terjadi perubahan. Saya biasa aja. Tapi irinya kita itu kepada mereka yang memiliki sebuah hati yang Allah titipkan hati itu untuk menjadi role model bagi orang yang beriman di sekitarnya. Ujian itu tidak membahayakan selama disikapi dengan ilmu ketika mengilmui setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Masing-masing ibu dan bapak kita akan mendapatkan peran ujian kita. Nah, saya nggak mau nyebut ini, berat sekali saya membayangkan itu. Tapi itu ujian yang pasti Allah hadirkan untuk kita. Kita tidak bisa bertanya kepada Allah kapan. Karena semua menunggu waktu. Hingga ujian itu Allah berikan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah cara kita membaca setiap ujian itu. Supaya kita selalu memiliki energi. Yang kita dapatkan ketika kita membaca ujian dengan tepat. Saya ambilkan sebuah analogi yang gampang. Sekarang, Pak Yaya, sampah itu bisa nggak di-recycle kembali? Bisa. Lalu sampah itu bisa dijual dan menjadi komoditi? Bisa. Kalau sampah saja sekarang, dengan teknologi mutakhir, apalagi yang dari Belanda, Denmark gitu ya, mereka memiliki teknologi yang mutakhir, mampu mengubah setiap sampah menjadi komoditi yang mendapatkan keuntungan. Maka disitulah kita berpikir, ujian pun bisa memberikan kepada kita kekuatan. Selama kita tahu bagaimana membaca setiap ujian yang Allah kirimkan pada kehidupan kita. Masing-masing dari kita sedang bergelut pada ujian. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang bergelut ujian pada istrinya, pada bisnisnya, pada anak-anaknya. Maka betapa kita membutuhkan ilmu untuk membaca setiap ujian. Supaya ujian itu tidak memporak-porandakan kehidupan kita. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, Bapak dan Ibu. Ada 6 kacamata yang kita harus perlukan membaca setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Putar. Apa yang pertama 6 kacamata itu untuk membaca setiap ujian yang hadir pada kehidupan kita? Yang pertama, nah ini operator kita lagi diuji. Yang pertama, ada 6 kacamata ketika seorang manusia itu menghadapi sebuah ujian yang Allah kirimkan pada kehidupan. Yang pertama apa? Yang pertama keridhaan. Artinya, kita ini harus senantiasa memiliki kacamata ridho di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kehidupan kita itu bukan miliknya kita. Kehidupan itu miliknya Allah. Dan ketika kita sepakat bahwasanya kehidupan itu miliknya Allah, maka disitulah kita mengerti. Memang bukan kita yang mengatur, Allah yang mengatur pada kehidupan kita. Orang itu cinta tapi belum tentu ridho. Makanya para ulama tazkiyatun nafas itu mengatakan ar-ridho a'la minal mahabbah. Ridho itu terkadang lebih tinggi daripada cinta. Karena yang cinta itu belum tentu ridho. Contoh, ada suami istri saling cinta, tapi apakah mereka semuanya pasti ridho dalam semua hal private yang mereka miliki ketika harus sharing dan harus berbagi? Belum tentu, walaupun mereka saling cinta. Saya cinta sama istri saya. Tapi apakah semuanya saya ridho terhadap apa yang dilakukan istri saya? Belum tentu. Kenapa? Tingkat tertinggi hati manusia itu ridho. Apa hubungannya dengan ini? Maka Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, yang pertama adalah ketika kita memahami bahwasanya pada kehidupan kita,
Kita ini miliknya Allah dan makhluknya Allah. Dan kita tahu kok Allah itu tidak mungkin mendolimi kita. Makanya ketika kita mengerti Allah itu tidak mungkin mendolimi kita karena tidak ada untungnya bagi Allah itu mendolimi manusia. Apa sih untungnya Allah mendolimi kita? Mungkin enggak? Allah susah payah menciptakan Pak Faisal, lalu setelah diciptakan, disediakan kebutuhannya Pak Faisal, setelah itu didolimi. Ngapain? Kalau ingin mendolimi Pak Faisal, sudah cukup bagi Allah tidak mencantumkan namanya Pak Faisal dalam proses penciptaan manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau ada orang yang berkata, Ustadz saya didolimi, saya tanya balik, lah terus untungnya Allah dolimin kamu itu apa? Kalau antara manusia dengan manusia saling mendolimi, mungkin karena ada keuntungan yang didapatkan. Ya atau tidak? Ada bawahan mendolimi, ada atasan mendolimi bawahan. Karena dia dapat untung ketika mendolimi atasan atau bawahan. Tapi bagi Allah itu mendolimi itu apa keuntungan bagi Allah? Tidak ada satupun yang kembali kepada Allah keuntungan. Makanya ridho. Kenapa? Hidupnya miliknya Allah kok. Kita ini hanya diciptakan oleh Allah. Kita ini budak. Allah yang menciptakan. Allah yang punya kuasa. Makanya kita harus paham status yang kita miliki. Kenapa? Ya selama kita itu ridho kepada apapun yang diputuskan oleh Allah, tidak akan pernah merugi orang yang ridho. Siapa orang yang tidak pernah merugi? Orang yang ridho sama Allah. Ummu Sulaim mendapatkan sebuah hal yang berat. Anaknya meninggal dunia. Suaminya tidak ada. Tolha, sahabat Tolha. Tapi ketika Ummu Sulaim itu memberikan keridhoannya, lihat yang dilakukan Ummu Sulaim itu luar biasa. Suaminya mau datang malah macak. Tahu macak? Berdandan. Secantik mungkin. Untuk menghapuskan jejak-jejak air mata ketika baru saja menguburkan anak. Coba. Datang suaminya Tolha nanya anak kita mana? Udah yuk. Digodain, diajak ngobrol. Ketika hatinya lagi bersedih baru saja menguburkan seorang anak. Lu sampai Tolha itu suaminya akhirnya apa? Mencampuri istrinya malam itu ketika walaupun dia dalam kondisi letih habis safar. Pagi harinya baru tanya. Lu anak kita mana? Bisa dengan begitu tenang mengatur setiap diksi dan kalimat. Gimana kalau ada orang nitip sama kita barang? Lalu barang itu diambil kembali sama pemiliknya. Boleh nggak kita menahannya? Oh enggak boleh. Maka dengan begitu ringannya Ummu Sulaim mengatakan, anak kita itu miliknya Allah dan telah diambil kembali oleh pemiliknya. Padahal seorang perempuan yang biasanya dominan loh dengan perasaannya. Saya tidak bisa bayangkan kalau perempuan hari ini gitu, anaknya meninggal dunia, bapaknya nggak ada. Pulang itu langsung dilemparin piring kali itu. Anak kita meninggal malah kamu nggak pulang-pulang. Iya atau tidak ibu? Insya Allah ibu-ibu di sini tidak kayak gitu. Yang di sono. Tapi yang di sono pindahan dari sini. Maka keridhaan itu menjadi salah satu di antara satu paket yang kita peroleh pada kehidupan kita. Kenapa? Tidak akan pernah merugi hati yang ridho, kata Imam Ibnu Qudamah. Orang sudah ridho itu mau ngapain? Dia nggak akan merugi, tidak akan kecewa, tidak ada yang bisa mengecewakan, tidak ada yang bisa membuatnya gelisah. Orang kalau sudah ridho itu tidak ada yang mengecewakan untuknya. Lihat kacamata tadi bapak, dia ridho, walaupun dia itu mengatakan kalimat ruh itu apa? Pergilah ruhku, pergilah belahan jiwaku. Tapi ketika itu masih bisa senyum. Karena beliau tahu bahwasanya dia bukan pemilik dari anak yang sedang dia gendong. Ada seseorang kehilangan mungkin 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar usahanya. Kapan kita merasa sedih? Kalau kita merasa memiliki. Kapan kita tidak sedih? Kalau kita tidak merasa memiliki. Wong memang semuanya nggak ada yang kita miliki kok. Dan kita harus yakin bahwasanya ketentuan Allah itu tidak pernah menjadi ketentuan yang salah. Karena setiap takdirnya tidak ada yang terbalik. Ya. Makanya kita mendapati kejadian luar biasa. Ibu-ibu dan bapak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Allah.
Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking Allah itu sayang sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking Allah itu sayang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa, sebelum tangannya turun dikabulkan sama Allah. Oh, bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan, doa belum turun sudah dikabulkan gitu. Kalau kita kan gini, nggak turun. Tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu mendapatkan cobaan sebagaimana cobaan orang-orang solih dan para ulama. Cobaannya apa? Kehilangan mata penglihatannya di usia tua. Beliau buta. Rata-rata para ulama itu dibutakan oleh Allah sebelum meninggal dunia. Sebagai bentuk puncak ujian yang Allah berikan supaya mereka maksimal nikmatnya di akhirat. Buta, dia beli itu buta. Yang menarik adalah orang itu tahu beliau itu pemilik doa yang mustajab. Kenapa kok gak berdoa sama Allah? Nih perhatikan, contoh hati yang ridho. Saya mengatakan ini karena kita semua, saya terutama belum bisa ngamalin karena saking tingginya ilmu ini. Maka seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, wahai ammi, paman, kamu tuh doa sama Allah. Karena aku tidak pernah melihat, karena aku tidak pernah mendapati riwayat ketika engkau berdoa kecuali selalu dikabulkan oleh Allah. Doalah sama Allah, minta disembuhkan. Gak mungkin Allah gak menyembuhkan. Aku tidak pernah menjumpai doamu tertolak. Bapak dan Ibu tahu apa jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Jawabannya adalah, aku lebih ridho dengan takdir pertama yang Allah berikan kepadaku ketika aku buta. Itu lebih aku cintai. Daripada aku berdoa dan meminta takdir yang pertama diganti dengan takdir permintaanku yang kedua. Itu namanya ridho, Bu. Makanya ada seorang sahabat, saya lupa, ada seorang sahabat yang mengatakan begini, kalau saya berdoa dikabulkan, saya senang. Tapi kalau saya berdoa tidak dikabulkan, saya jauh lebih senang. Itu kita membaca riwayat itu berulang-ulang itu supaya bisa saya maknai dalam hati. Lalu orang tanya, kenapa kamu kalau berdoa mustajab dikabulkan oleh Allah sekali kamu senang, tapi kalau kamu berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, kamu lebih senang? Beliau berkata, karena doaku yang pertama adalah pilihanku. Dan doaku yang kedua ketika tertolak oleh Allah, itu berarti pilihannya Allah. Dan pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Masya Allah. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Ujian itu yang pertama, kasih keridhaan. Saya kemarin di Bandung cerita kisah nyata, ada seseorang beliau kerja di bank BCA. Lalu dipecat secara tidak terhormat. Lalu setelah itu beliau kebiasaannya, hobinya suka masak. Disenengin banyak orang, buka warung. Senengin banyak orang, buka warung lebih besar. Senengin lagi, rame lagi, buka restoran. Dan akhirnya restorannya sekarang bertebaran di sekitar Jakarta. Beliau ngomong sama saya itu gara-gara difitnah, Ustaz, akhirnya bisa membuka restoran dan bisa membuka beberapa cabang. Coba kalau saya tidak difitnah, saya masih makan riba. Justru karena saya difitnah dan saya dipecat secara tidak terhormat, hari ini saya punya restoran. Saya tuh kalau ketemu sama orang yang memfitnah saya, betul-betul saya pengen terima kasih sama dia. Masya Allah. Makanya ibu-ibu kalau pengen punya usaha restoran, siaplah difitnah. Nanti insya Allah sukses itu usaha restorannya. Itu namanya mata ridho. Itu namanya mata ridho. Makanya yang pertama yang kita harus pahami adalah kita ridho kepada setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka sesungguhnya keridhaan itu kita dapatkan dari mana? Kacamata tauhid bahwasanya Allah itu maha berkuasa dan kita ini hanyalah makhluk. Yang kedua setelah kacamata tauhid yang membentuk keridhaan kita. Yang kedua itu apa? Yaitu adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua. Pandangan yang kedua ketika kita menghadapi satu ujian itu apa? Keadilan. Artinya Allah itu adil. Tidaklah Allah memberikan setiap ujian itu kecuali merupakan bagian dari rasa keadilan Allah yang sempurna.
Karena apa? Allah itu menguji kita dengan sesuatu kecuali di dalamnya pasti ada hikmah besar sesuai dengan keadilan Allah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kenapa terkadang kita suka rewel ketika kita diuji? Karena kita memiliki penalaran dan akal yang tidak sempurna sebagaimana akal dan penalaran Allah. Karena Allah itu ilmunya tiada batas. Ilmu kita itu hanya cetek ketika kemampuan otak kita itu berjum. Ketika otak kita tidak bisa memikirkan terlalu. Ketika otak kita tidak bisa jauh memikirkan sesuatu. Contoh, anak kita senang dengan makanan manis. Ketika malam, lalu dia tidak sadar. Tadi adiknya sore itu makan manis. Masih sore. Ketika malam, dia pas tadi sore dia tidak minta manisan. Ketika malam dia baru minta manisan. Kita selaku orang tua yang paham tentang sugar rush, kita tidak mau ngasih manisan ketika malam. Bi, tadi sore kan saya belum minta. Tadi kan adik yang pakai manisan sore. Saya tadi sore nggak minta tadi sore. Terus ya Basam minta sekarang. Ini sudah jam 8 malam, nak. Pokoknya minta, enggak dikasih. Anak, karena enggak paham konsep sugar rush. Anak biasanya ngomongnya apa? Abi enggak adil, adik dikasih manisan. Padahal dikasih manisan untuk adiknya itu siang atau sore, di mana masih banyak aktivitas untuk menguraikan gula yang ada, yang dia konsumsi. Lah malam, jam 9, ketika dikasih dengan manisan sugar rush, enggak bisa tidur. Lompat sini, lompat situ. Yang akhirnya menyebabkan dia tidak bisa istirahat. Maka cara anak ketika mendapati bahwasanya ada satu ujian yang berlaku dalam hidupnya, dia menilai tidak adil. Bukan tidak adil, ilmu kita yang nggak nyampe. Makanya semua yang ditetapkan oleh Allah itu adil. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti Allah berikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. Mungkin Allah tidak ngasih apa yang kita inginkan, tapi pasti Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Makanya kemarin saya sampaikan sebuah kisah yang gampang. Ada seseorang luka tetanus datang ke dokter. Luka tetanus itu sudah bertahan beberapa bulan. Dilihat itu sama seorang dokter, lah ini mah infeksinya sudah parah. Sudah mulai menjalar ke atas. Apa tindakan diagnosa yang harus dilakukan? Harus dieksekusi dengan diamputasi. Ketika dia mendengar kata amputasi, dia merasa hidupnya hancur. Lalu berkata kepada dokter, "Dok, kalau bisa jangan amputasi, Dok." Lalu sang dokter mengatakan, "Pak, ini harus diamputasi. Dokter ini nggak adil banget, infeksi kok diamputasi, emang nggak ada cara yang lain." Perhatikan. Antara pasien dengan dokter, kenapa ketika menerjemahkan amputasi itu kok bisa berbeda? Kenapa dokter yakin amputasi itu jalan terbaik? Kenapa pasien itu menerjemahkan amputasi itu buruk? Karena ilmunya dokter tidak sama dengan ilmunya pasien. Lah pasien itu tidak tahu kalau infeksi sudah menjalar ke atas, sakitnya lebih parah berakibat kepada kematian. Dokter itu karena ilmunya tahu, bisa mengatakan amputasi itu pilihan terbaik. Tapi kenapa pasien menerjemahkan amputasi itu buruk? Karena ilmunya yang cetek tidak sebagaimana ilmunya dokter. Kita sering sekali ketika menghadapi satu ujian, ketika angin bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati kita, pandangan kita itu kayak pandangan pasien. Makanya maaf, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, itu kenapa kok berbeda menyikapi sesuatu? Karena Nabi Khidir itu melihatnya lebih jauh. Makanya dikatakan Nabi Khidir itu memiliki hikmah yang lebih panjang daripada Nabi Musa. Kenapa dibunuh? Ini kalau nggak dibunuh menyebabkan orang tuanya murtad. Kenapa kok kapal dihancurkan? Ini kalau nggak dihancurkan, nggak dibolongin, dilubangin. Maaf, bukan dihancurkan. Kalau nggak dilubangin, nanti diambil sama perompak yang mengambil setiap perahu. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Khidir saja perbandingannya hikmah itu bisa begitu diceritakan oleh Allah. Loh apalagi kita dengan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Khidir aja hikmahnya berbeda loh. Nabi Musa protes. Kenapa dibunuh? Kenapa dilubangin? Kenapa dinding ini diperbaiki?
Kenapa kok Nabi Musa itu protes dalam 3 kejadian dan momentum itu? Karena ilmu hikmahnya Nabi Musa tidak sepanjang Nabi Khidir. Itu saja sudah menciptakan kondisi yang berbeda. Lah kita apalagi sama Allah. Makanya yang kedua, kacamata keadilan itu penting. Bahwasanya apa yang terjadi pada kehidupan kita itu terkadang memberikan kepada kita sebuah keadilan besar. Ini kisah Pak, diceritakan di sebuah kitab para ulama. Dalam bab musibah. Ada seorang akhwat, ada seorang ikhwan. Mau nikahin akhwat. Sudah mau jadi, tinggal 5% menunggu hari H. Tiba-tiba akhwatnya mengundurkan diri dan membatalkan pernikahan. Last minute membatalkan pernikahan. Tinggal 3 hari pernikahan. Ketika tinggal 3 hari pernikahan itu dibatalkan secara sepihak. Sang ikhwan itu betul-betul remuk, redam hatinya. Patah hati dia. Setelah akhirnya pisah, sang akhwat tidak lama setelah itu menerima khitbah laki-laki lain. Nah, coba bayangkan. Kalau Pak Faisal bisa ngasah pisau gitu. Pak Yaya lah. Bisa beli peluru biar adil. Maka Masya Allah. Tapi ternyata dalam perjalanan akhirnya dia bisa untuk berdamai, memvalidasi rasa ketika dia kecewa. Akhirnya dia mendapatkan kacamata keadilan. Kenapa? Tidak lama setelah itu terdengar kabar, tersiar kabar yang terkenal di kampungnya. Akhwat yang menolak dia terkena penyakit kronis. Rambutnya rontok semuanya. Dan dalam kondisi tidak bisa untuk melahirkan keturunan. Sang ikhwan yang menikahi dirinya betul-betul sabar. Lalu sang ikhwan yang tadi sempat bertanya, kenapa saya dibatalkan dalam waktu 3 hari sebelum pernikahan? Dia menarik nafas. Oh, mungkin caranya Allah. Kalau saya menemani dia, saya tidak akan kuat menanggung ujian yang dia terima ketika saya menjadi suaminya. Allah ganti dengan orang yang lebih tepat daripada saya. Dan itulah suaminya hari ini. Ustadz, kapan ya kita bisa menemukan cara pandang yang jauh? Simpel kata Imam Ibnu Qayyim. Mendekat sama Allah dalam setiap ilmu dan kajian. Itu membentuk cara pandang kita selalu jauh. Ustadz, kenapa saya nggak bisa nangkep hikmah? Ngajinya jarang. Baca kitab nggak pernah. Baca buku nggak pernah. Dengar YouTube ketiduran. Setiap diajak kajian selalu weekend nggak mau. Kenapa sih kajian itu weekend? Selalu ada alasan. Nah, terus gimana kita bisa memiliki hikmah? Saya pengen kayak Nabi Khidir. Salah, nggak usah jauh-jauh Nabi Khidir. Terlalu jauh mainmu. Makanya kemudian kacamata keadilan. Yang ketiga, kacamata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam menghadapi masalah itu apa? Yang ketiga, kacamata kasih sayang. Karena pasti di dalamnya ada kasih sayang. Allah itu uji kita sebagaimana kembali kepada prolog yang tadi kita sampaikan. Kenapa Allah uji kita? 2. Supaya kita tidak kolokan, kita tidak manja. Dan yang kedua, supaya kita tidak gandrung sama dunia. Kalau semuanya itu mudah. Ya kalau kita pengen punya rumah di puncak gunung, dapat. Pengen punya rumah di pinggir pantai, dapat. Kita pengen punya rumah misalkan di bulan, dapat. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak mau mati. Lihat itu tentara IDF ketika melawan Hamas. Gimana bisa menang? Saya teringat perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak akan menang satu kaum yang mencintai kehidupan sebagaimana kami mencintai kematian. Orang Hamas itu gimana? Udah selesai urusan dunia. Bapaknya meninggal. Ibunya kena serangan. Adiknya meninggal serangan beberapa tahun yang lalu. Dia menjadi anak yang bertumbuh kembang. Sudah tidak ada ikatan dunianya. Terus menjadi pasukan Hamas. Berhadapan dengan orang yang mencintai kehidupan. Menang? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya rata-rata kenapa pasukan Hamas itu kuat sekali gitu. Digempur lalu dikepung sampai puluhan militer gitu. Kenapa tetap bertahan? Karena mereka sudah tidak ada ikatan dunianya. Makanya akhirnya Allah itu memberikan kepada kita ujian itu apa? Kasih sayangnya Allah kok. Kalau saya dulu sering mengatakan begini, Bapak dan Ibu, Pak Yaya, Pak Faisal, Pak Dokter. Saya tuh sering mengatakan begini, kalau semuanya hidup kita dimudahkan untuk kita,
Lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Kita nikah, istri kita langsung taat terus-terusan. Suami kita baik banget sampai meletakkan handuk itu rapi di tempatnya. Misal. Lalu akhirnya nanti bingung dari mana kita dapat pahala kesabaran. Pahala kesabarannya nggak ada kok ujian. Karena ujian itu identik dengan kesabaran. Maka kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, kacamata kasih sayang. Makanya orang yang menerjemahkan bahwasanya ujian itu kasih sayang, dia ringan. Ibu-ibu tahu, bapak tahu? Kalau yang tahu kasih hadiah lagi, ini kasih 2 hadiah. Siapa sahabat yang senang ketika ditimpa ujian sakit? Mau sholat istikharah dulu? Kolapan. Itu Nabi, sahabat. Siapa Nabi? Siapa sahabat? Yang senang untuk diuji penyakit. Dan akhirnya Allah ngasih dia penyakit, Bu, sampai meninggal dunia. Gara-gara belum minta penyakit. Ibu-ibu, enggak usah nyontoh ya. Berat itu, nanti dapat malah marah-marah. Sahabat itu bernama Abdullah bin Ubay. Ubay bin Ka'ab, maaf. Ubay bin Ka'ab. Beliau itu ketika mendengar Nabi menyebutkan sebuah doa, la tasubul humma fa innal humma yukaffiru sa'at. Jangan celah penyakit demam. Demam itu meringankan beban dosamu. Loh, Ubay bin Ka'ab itu berdoa, ya Allah kasihkanlah aku demam ya Allah. Demam yang tidak menjadikan aku meninggalkan ketaatan. Lalu Allah kasih dia demam setiap menjelang maghrib, demam sampai pagi subuh, demam, Bu. Nanti ketika pagi agak turun demamnya, nanti sore datang lagi demamnya sepanjang hidup. Bukan itu penyakit DB, bukan tipes, tapi demam yang menyertai Ubay bin Ka'ab sampai meninggal dunia. Kenapa semacam itu? Karena mereka memiliki sebuah kacamata istimewa yang ada pada hati mereka. Mereka menerjemahkan setiap perkara ujian yang Allah kirimkan kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang. Makanya sampai Nabi mengatakan ada orang yang beriman mencintai ujian sebagaimana orang yang lemah iman senang dengan harta. Nah, itu yang kita kadang susah. Karena di balik setiap ujian itu ada sebuah kasih sayang. Yang berikutnya, yang keempat, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim kacamata hikmah. Artinya setiap ujian yang Allah kirimkan pada kehidupan kita selaku manusia itu selalu ada hikmah-hikmah yang pasti Allah berikan. Tidak mungkin tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Ada orang diberikan oleh Allah sebuah penyakit. Akhirnya dengan penyakit itu hikmahnya apa? Dia balik kepada Allah. Ibu dan bapak tahu tentang Ali Banat? Ali Banat, seorang orang Australia kaya raya. Pak Faisal pasti tahu Ali Banat. Anak muda kaya raya. Akhirnya pada satu waktu didiagnosa dengan kanker. Tapi justru kanker itu menjadi titik baliknya beliau kepada Allah. Hikmah itu selalu ada. Allah memberikan kepada manusia itu setiap ujian itu karena hikmah. Mari kita lihat Rasulullah. Kenapa Rasulullah diusir dari kota Mekah? Karena Allah ingin memberikan hadiah kota Madinah untuk Rasulullah. Yang mana kalau Nabi tidak terusir dari kota Mekah, tidak lahir kota Madinah. Tapi kapan kota Madinah dihadirkan kepada Nabi dan menjadi hadiah buat kita? Sampai kita tuh sekarang merasakan tenang kalau di kota Madinah. Ya atau tidak? Apa bedanya kalau kita di Mekah dan Madinah? Kalau Mekah kita berpahala. Tapi kita ngerasain suasana di Mekah itu apa ya? Set gitu. Beda kalau di Madinah. Madinah itu tenang. Betul atau tidak? Yang saya rasakan begitu. Kalau di Madinah itu tenang. Ke Masjid Nabawi nggak buru-buru. Nunggu dari maghrib ke isyaknya tenang. Kalau di Madinah itu tenang banget. Mungkin kalau tidak terusir Nabi dari kota Mekah, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ketenangan kota Madinah. Memang pahalanya tidak sebesar kota Mekah. 100.000 setiap kali sholat. Tapi ketenangannya itu mahal.
Makanya Nabi lebih memilih meninggal di kota Madinah. Apakah Nabi tidak tahu kalau di kota Mekah lebih utama? Tahu, tapi Nabi merasakan ketenangan. Dan itulah yang kita rasakan dari doanya Nabi ketika berdoa dengan ketenangan kota Madinah. Makanya saya itu kemarin ketika umrah, perpanjangan, extend, saya memilihnya di Madinah. Tenang. Kapan akhirnya lahir kota Madinah? Ketika Nabi itu diusir. Makanya disitulah kita akhirnya dapatkan ada hikmah dalam setiap peristiwa. Bahkan maaf ya, sampai parkir kita yang kadang-kadang jauh dari lokasi pun ada hikmah. Ini ada kejadian, ini Sabto nih. Apa itu? Saksinya, ya Sabto ya. Saya pernah makan sama tim. Terus qadarullah ketika parkir susah. Akhirnya parkirnya itu agak jauhan. Sempat saya mikir, ini parkirnya harus sejauh itu. Ya Ustaz, nggak ada lagi. Kita makan gitu. Habis makan, selesai, rapat, kita pulang. Karena mobilnya jauh, akhirnya kan agak lama mobilisasi sampai ke mobil itu. Mobil itu jalan dulu, lama, baru jemput kita. Baru kita naik ke mobil, tiba-tiba pegawainya di dalam restoran yang kita baru saja makan manggil kita, Pak, ada handphone yang ketinggalan. Kita masih di depan restorannya. Coba, kalau tadi parkirnya dekat, kira-kira kita sudah jauh atau tidak? Sudah jauh, muternya jadi lebih rumit. Tapi karena kita parkirnya dibuat oleh Allah jauh, akhirnya ketika kita ada yang kehilangan dan ketinggalan handphonenya, maka kita tidak perlu muter jauh. Itu hikmah. Lah, di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, di dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar itu menyampaikan, tidak ada satu peristiwa apapun yang terjadi pada ujian hidupmu pasti ada hikmah. Kalau belum datang hikmahnya, tunggu besok. Kalau besok belum datang, tunggu lusa. Kalau lusa belum datang, tunggu pekan depan. Kalau pekan depan belum datang, tunggu bulan depan. Tapi pasti ada hikmah. Abu Bakar, Umar, ketika melamarkan Hafsah kepada Abu Bakar, nggak diterima. Melamarkan kepada sahabatnya Utsman, tidak diterima. Umar berkata, kenapa sahabat-sahabatku itu menolak Hafsah anakku ketika jadi janda? Tidak lama setelah tertolaknya Hafsah dari Abu Bakar dan Umar, dari Utsman, siapa yang melamar Hafsah menjadi istrinya Rasulullah? Nah, Nabi Muhammad. Padahal Umar itu sempat mikir, kok gitu ya Abu Bakar ya? Kok gitu ya Utsman ya? Padahal anakku ini solehah. Kenapa Abu Bakar menolak? Karena beliau sudah tahu bahwasanya Nabi ingin melamar Hafsah. Selalu ada peristiwa hikmah dalam setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia. Coba Bu, Bapak masih ingat peristiwa Sukhoi? Saya dulu termasuk agak detail ketika mengamati peristiwa Sukhoi. Karena untuk sebuah sebuah momen untuk mempelajari tentang tauhid. Ternyata pesawat Sukhoi yang menabrak gunung Cermai, itu ternyata list penumpang yang harusnya naik pada penerbangan perdananya, itu ada beberapa penumpang yang tidak jadi naik. Ada yang terjebak macet. Ada urusan tiba-tiba mendadak. Padahal memang saat itu pret sekali ya kalau diundang untuk mencoba tester pesawat Sukhoi yang akan diuji cobakan menjadi pesawat komersil. Ternyata ada beberapa orang yang harusnya naik pada flight yang pertama perdana itu. Tapi dibuat oleh Allah telat. Dibuat oleh Allah ada meeting. Kenapa? Karena ada hikmah yang Allah sedang berikan untuknya. Saya itu pernah ini membaca hikmah lagi. Saya itu pernah mau ngajar di bandara. Terus naik-naiknya dari Damri Pangkalan sini nih. Di Pangkalan Jati sini. Naik Damri. Saya sudah buru-buru. Lalu naik Damri sudah mau berangkat. Saya langsung mau naik. Saya ketok-ketok, Pak. Saya mau naik Pak, buru-buru duhur harus ada kajian. Maka keneknya bilang, maaf Mas, udah penuh. Tidak apa-apa Pak, saya berdiri, yang penting saya nggak terlambat. Tidak bisa. Nanti ada pemeriksaan kalau ada yang berdiri. Karena ini adalah bus bandara. Waduh Pak, kalau saya nunggu lagi yang belakang lama Pak. Ya udahlah. Jadi nggak tanggung jawab saya, kata dia. Akhirnya bus itu berangkat.
Akhirnya saya naik bis berikutnya, nunggu betul sampai 15 menit belum berangkat. Merambah ke 20 menit, baru berangkat. Ketika baru mulai penuh. Berangkat itu hampir setengah jam baru berangkat. Qadarullah tiba-tiba saya duduknya paling depan. Masya Allah. Tiba-tiba sopirnya itu ketika mau masuk ke lingkar luar, masuk ke tol dalam kota, tiba-tiba mendapatkan telepon. Begini. Kamu masuk aja ke Tanjung Priok, jangan lewat dalam kota. Itu jauh sebelum ada namanya Google Map hari ini. Kamu masuknya Tanjung Priok aja. Karena yang di dalam kota macet parah. Akhirnya karena telepon itu dibuka agak keras jadi kedengaran. Akhirnya dia banting itu bisnya ke arah Tanjung Priok. Dia lewat Tanjung Priok. Qadarullah lancar selancar-lancarnya, Bu. Sampai di bandara saya tepat waktu pas adzan. Lalu saya iseng tanya sebelum turun, Pak, itu tadi yang nelpon kepada Bapak bis yang sebelum kita. Iya, bis sebelum kita. Dia masih di dalam kota kena macet parah. Saya tuh akhirnya ya Allah jadikan saya tidak bisa untuk masuk ke bis Damri yang pertama. Karena Allah ingin mengatakan kepada kita, itu macet. Kan kamu pengennya duhur kan? Itu macet. Saya ganti dengan bis yang kedua. Cuma kadang-kadang kita ini kurang sabar kayak anak kecil yang serewel gitu loh. Itu ada toko mainan. Kita pengen membelikan di toko mainan yang lebih mahal. Akhirnya apa rewel? Maunya di sini nanti nak. Enggak maunya di sini nanti Abi lupa. Padahal kita mau membawa dia ke toko mainan yang lebih bagus. Makanya Pak Faisal tuh sering rewelnya di toko mainan yang pertama. Makanya indah betul ketika akhirnya kita mendapati Imam Ibnu Qayyim kacamata yang berikutnya itu kacamata hikmah. Ya, pasti nggak ada hikmah, pasti ada hikmah. Pak dokter saja yang kita tahu bagaimana kuliahnya di kedokteran, mungkin nggak Pak Faisal itu nulis satu Pak dokter Insani, nulis satu status tanpa ada tujuan, mungkin nggak Pak dokter? Nggak mungkin. Pak dokter itu sebagai orang yang dengan referensi keilmuan itu yang mumpuni, nggak mungkin nulis itu tanpa ada tujuan. Pak dokter, saya kemarin membaca WhatsApp antum status itu artinya apa? Wah, saya nggak ada maksud apa-apa. Nggak mungkin. Oke, maaf kalau orang gila, iya nulis nggak paham. Tapi nulis apa Mas? Mana saya tahu. Tujuannya apa? Mana saya ngerti. Ya wajar, dia memang orang gila. Tapi kalau orang itu ngaji, orang itu sekolah, tidak mungkin dia menetapkan tulisan itu kecuali ada tujuannya. Apalagi Allah. Maka pasti ada hikmahnya. Yang berikutnya, yang terakhir. Apa kacamata hikmah ketika membaca sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita? Dipuji. Artinya Allah itu dipuji. Artinya apa? Tetap kita mujinya Allah. Karena apa? Tidak ada semua yang terjadi dari kasih sayang, rahmat, hikmah, tauhid, semuanya itu menunjukkan kepada kita kadar yang luar biasa ketika kita memahami setiap takdirnya Allah. Makanya orang yang diuji tetapi tetap memuji, dia tidak akan merugi. Orang yang diuji tetapi dia tetap memuji, dia tidak akan pernah merugi. Itu kata para ulama. Makanya Rasulullah kalau kondisinya menyenangkan, dzikirnya apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Kalau Nabi mendapati kondisi yang tidak menyenangkan, apa doanya Nabi? Alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa kok Nabi tetap memuji? Karena walaupun Allah menguji kita, pujian itu tetap sempurna untuknya. Supaya kita tetap lapang ketika berhadapan dengan zat yang layak dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Inilah ilmu yang kita pelajari. Sebenarnya masih panjang untuk kita bahas. Tapi kalau ingin untuk mendapatkan materi ini, silahkan mengunduh di sini. Masya Allah ya. Saya ini kurang baiknya apa jadi guru, ya kan? Sudah ngajar, udah begitu resumonya saya tuliskan, tinggal diunduh. Ya. Insya Allah. Ya, semoga Allah memberkahi kajian kita pada kesempatan hari ini. Disitulah kita akhirnya belajar. Pentingnya membaca setiap ujian dari sudut pandang yang Allah ridhoi. Ini yang dapat kita sampaikan pada setiap apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.